Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan orang tua kami, Bapak Profesor Dr. Amin Suma MA, selamat datang dan ucapkan. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa Abah Prof ini adalah Dewan Pakar Pengurus Besar Al-Khairiyah dan juga Produk Al-Khairiyah yang sekarang memiliki aktivitas atau menjadi guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan serta terus memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hikmatullah MSI, kita doakan bersama juga mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sehingga terus membina kami untuk mengelola lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bapak Haji Ahmad Munji MPD, pimpinan Sekolah Tinggi, dosen Stit Al-Khairiyah, dan tak lupa dosen Universitas Al-Khairiyah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga dari cabang Al-Khairiyah Pulau Merak, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa dosen Stit Al-Khairiyah yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini acara pengajian bulanan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Abah Profesor Dr. Amin Suma MA MH. Sebelum kita memulai pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atau sepatah kata dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah kepada Bapak Haji Ahmad Munji, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan pengajian bulanan dosen dan pegawai di lingkungan kampus Al-Khairiyah Citangkil, yang alhamdulillah pada acara ini di bulan ini ya dihadiri oleh perwakilan dari pengurus daerah Al-Khairiyah Kota Cilegon dan pengurus kecamatan dan mahasiswi PIAUD Stit Al-Khairiyah. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma SH MA MM sebagai Dewan Pakar Pengurus Besar Al-Khairiyah. Alhamdulillah pada hari ini beliau bisa menyempatkan waktunya untuk silaturahmi dan memberikan tausiah ya pada pengajian hari ini. Ini waktunya, terima kasih Abah Prof. Alhamdulillah kita diberikan waktu pada bulan ini. Semoga Bapak Profesor selalu diberikan kesehatan dan senantiasa membimbing kami sebagai generasi penerus Al-Khairiyah. Terima kasih Prof. Dan yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah
Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hikmatullah Jamud MSI. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Mahfud Salimi sebagai pembina Sekolah Tinggi Mutarbiyah Al-Hidayah dan sekaligus Dewan Pakar Pembesar Al-Hidayah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Dokter. Dan yang saya muliakan dan saya hormati seluruh sivitas akademik Kampus Al-Citarkil, Pak Rektor, Pak Dr. Devi, dan dosen-dosen staf struktural stit Al-Hidayah. Semoga senantiasa diberikan istiqomah, selalu hadir dalam kegiatan pengajian bulanan ini dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah Al-Hidayah dan ukhuwah Islamiyah. Semoga dengan ada pengajian rutin ini yang diberikan oleh para kesepuhan Al-Hidayah semakin memperkuat integritas kita untuk memperjuangkan, untuk memajukan Al-Hidayah, untuk mengawal pergerakan Al-Hidayah, untuk senantiasa semangat menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan Islam di Al-Hidayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Suma. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul aliyyul kabir wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah yang saya mohon izin tidak menyebutkan satu persatu, tetapi sebagai representasi tentunya antara lain Al-Ustaz Nikmatullah Jamud MSI. Mohon maaf Ustaz, saya sering menyebutnya iya Ustaz Jamud teringat sama ayahandanya beliau yang sempat ngajar juga gitu loh. Jadi sekarang sudah benar ya, saya ralat ya. Nikmatullah Jamud. Yang lainnya di sebelah kiri saya Pak Dr. Kiai Haji Mahfud Halimi ya, Salimi maaf bagiannya. Tentu saja Bapak Ketua STIT beserta segenap jajarannya, wabil khusus Pak Rektor Unival. Ini saya salah sebut apa enggak ya? Karena tingkatnya universitas pasti lebih tinggi ya dibanding state ya. Tapi yang undang direktur state ya. Jadi mohon izin Pak Rektor nih, diajak duduk bareng nggak mau lagi Pak Rektornya, bingung saya nih. Kalau saya ke situ ceramahnya bagaimana nih ya? Jadi mohon maaf Pak Rektor ya. Saya sebenarnya akan lebih senang kalau Pak Rektornya di sini gitu loh. Mohon izin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor semuanya, segenap sivitas akademika, utamanya Bapak dan Ibu dosen STIT maupun Unival. Ini kan satu segala-galanya ya, hanya beda kamar. Terutama calon-calon penerusnya nanti yang masih sangat muda-muda ini. Terus terang baru melihat wajahnya saja saya sudah bergembira gitu. Alhamdulillah gitu. Insya Allah ke depan Al-Khairiyah ini kalau dikatakan apa bangkit kembali ya takut tersinggung gitu ya.
tetapi lebih maju lagi gitu. Karena sudah maju, harus lebih maju lagi. Sebelum lupa, saya menyampaikan terima kasih tidak terkira atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersilaturahmi pada hari ini. Dan Pak Ketua State, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, beliau mengarahkannya akhir bulan katanya ya, biasanya. Ya qadarullah, alhamdulillah saya meskipun resmi saya sudah pensiun Pak. Tanggal 31 Mei setelah jadi dosen selama 43 tahun 3 bulan, mulai Maret 1982 sampai Mei 2025. Jadi 43 tahun 3 bulan menjadi sivitas akademika di UIN Jakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, 51 tahun, setengah abad. Tapi alhamdulillah ke state ini baru ketiga kali nih. Yang pertama belum jadi, tandanya saya suka gitu kan ya. Nah, yang kedua diwakili oleh anak saya yang nomor 2 karena saya keluar negeri waktu itu. Dan ini syukur karena insya Allah tanggal 24 saya mau ke Melbourne. Jadi kalau diundangnya akhir bulan Pak Ketua nggak bisa lagi. Jadi bingung sayanya gitu. Oh ini juga baru pulang alhamdulillah dari Malang lalu ke Blitar gitu kan. Kemudian lebarannya di Celurah. Ya. Sekarang ke sini gitu kan. Nah, tanggal 24 ya mau terbang. Itu agak lama. Ya, 3 bulanan sampai 3 mingguan sampai sebulan. Oleh itu berterima kasih atas dimajukannya waktu, dan bukan maksud saya Dalik untuk menganggap seakan-akan mengacaukan jadwal rutin, tapi memang karena keadaan yang seperti itu. Salah seorang rektor UIN Jakarta itu pernah mengatakan begini. Sekarang rektornya kan masih familinya Pak Profesor Tihami gitu kan. Mahasiswa saya juga. Kalau orang tua itu katanya kalau berbicara itu masa lalu. Nah, kata beliau itu. Ya. Ya, memang gak ada salahnya. Pasti bicara sejarah kan, sejarah masa lalu. Masa sekarang kan Anda. Nah, masa saya bicara sekarang? Nah, masa lalu. Tapi kalau alumni Al-Khairiyah itu masa lalu terus masa depan sampai kiamat kan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan saya bicara masa lalu, tapi untuk menuju ke masa yang tidak pernah berhenti itu. Nah, yang pertama, alhamdulillah saya masuk di Al-Khairiyah itu tahun 1968. Di kelas 6 Ibtidaiyah. Karena saya dari swasta, beda kurikulum, nggak diterima di sini masuk sanawiyah. Harus mengulang di Ibtidaiyah 68. Tamat sanawiyah 1971. Masuk lagi di aliyah tamat 1974. Dulu kan tahunnya awal tahun sampai akhir tahun Desember. Nah, banyak kawan-kawan pada yang pilih Jogja, terutama di Serang kuliahnya. Saya dengan Pak Saifullah namanya, orang Bojonegara, tapi sekarang nggak pernah ketemu dia ini. Itu yang ke sana. Jam 11 malam baru tiba ke sana. Ya, gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Tetapi alhamdulillah begitu masuk kampus itu di sana itu mengenalkan diri dari Al-Khairiyah itu bisa dikatakan minimal sebagiannya tuh sudah tahu kalau Al-Khairiyah itu punya kelebihan. Nah, itu ya. Al-Khairiyah itu punya kelebihan terutama gitu kan, maaf, dalam urusan baca kitab gundulnya. Meskipun belum tentu semua orang Al-Khairiyah itu bisa kitab gundul gitu kan. Tapi itulah yang terkenalnya gitu kan. Ya.
Artinya saya termasuk menikmati baik dari guru maupun dari masyarakat gitu, alhamdulillah. Meskipun alfiah saya tidak sehebat almarhum Ustadz Mustari ya. Wah, Ustadz Mustari itu memang luar biasa. Ya saya harus fair itu loh. Luar biasa beliau. Kalau saya nggak bisa ngafal alfiah dibalik dari pantat ke kepala. Beliau itu bisa. Wah, dipampang di bawah pohon beringin waktu itu. Tapi belum ada Golkar waktu itu kan, Golkar belum munculan ya. Nah, situ dah. Kira-kira begitu. Iya, Kejaban. Dan kebetulan beliau jadi salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia, sekretaris jabatannya. Saya tahu bahwa beliau itu dari buku saya baca. Beliau nggak pernah cerita ke saya, hanya beliau saja yang, karena sudah berhenti, saya masih aktif di situ gitu dah. Jadi alhamdulillah kira-kira seperti itu harumnya nama Al-Khairiyah itu. Meskipun ya setiap orang pasti ada kekurangan kelemahannya. Ya, kalau Dontor kelebihannya itu kan aktif bahasanya. Ya, belum tentu bisa baca kitab gundul. Mau orang Arab sekalipun yang ngomongnya nyerocos kan suruh baca kitab gundul belum tentu bisa kan. Jadi itulah kelebihan-kelebihan muhadasahnya Gontor sangat kuat gitu kan. Ya, kita harus jujur. Ya, muhadasahnya waktu itu nggak tahu sekarang masih belum menyamai. Tapi kalau untuk urusan yang gundul-gundul itu, ya Pak, yang sekarang agak ditakuti tuh. Terus terang mahasiswa masuk syariah itu ketakutan pertama itu nggak menguasai baca kitab kuning itu. Itu sejarah. Saya bergelut perkuliahannya di sana dari S1, S2 sampai S3. Ya, lalu saya terngiang dengan pesan orang tua saya, paman saya, yang guru saya, dan juga diinspirasi oleh kebijakan perguruan Islam Al-Khairiyah yang menggabungkan mata pelajaran agama dan umum. Cuma dulu sebutannya di sini baru 70-30%, seingat saya. Itu ilmu itu saya pakai ketika mimpin Fakultas Syariah dan Hukum, saya pakai. Tapi saya pakainya itu kurikulum agamanya, hukum Islamnya 100%, kurikulum umumnya 100%. Sempat ditertawakan, kok bisa? Bisa, harus. Nah, itu mungkin maaf yang belum tentu ada duanya sebutan itu. Jadi kami itu sebagai orang pondok pesantren, alhamdulillah mengenali, sangat mencintai Quran. Kalau sudah ke Quran itu apa yang nggak bisa terjawab? Nah, salah satunya Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu itu hai Amin Suma. Itu kira-kira. Kata Amin Suma itu saya yang menafsirkan. Tapi merasa diomong oleh Quran dan minta doa restu. Alhamdulillah ini saya menyusun karya saya, jangan-jangan terakhir sebelum pensiun masih pengen gitu lah. Yang insya Allah terbit mungkin dalam hitungan paling lama 1 bulan lagi. Saya beri judul metode tafsir mukalabah. Kalau di Indonesia kan tuh metode tafsir dialogis. Ya. Apa rahasianya itu? Ya enggak saya ceramahkan sekarang lah, tunggu aja bukunya. Kalau diceramahkan sekarang tanggung waktunya kan 1 jam gitu kan. Padahal dari Ciputat ke sini 2 jam tadi. Ngomongnya cuma 1 jam. Nah, jadi insya Allah minta doanya. Yang pasti tadi malam saya share ada 7 halaman yang ada catatannya, ada yang footnote-nya belum ada halamannya, tapi sudah saya isikan. Nah, jadi itu setelah belasan sampai puluhan tahun mempelajari dan mengajarkan tafsir Al-Quran, khususnya tafsir ahkam dan hadis ahkam. Tapi saya juga mengajar fikih dan usul fikih. Nah,
Saya hitung-hitung selama saya jadi dosen sudah 23 mata kuliah saya asuh. Jadi itu satu di antara yang saya nikmati. Oh, ini rupanya. Jadi saya harus punya tangan kanan, harus punya tangan kiri. Dan ini kan anugerah Allah ini. Janganlah kita orang yang panca inderanya sempurna, lengkap, lalu semangatnya semangat sebelah yang biasa dilakukan orang kidal. Dia fungsikan cuma kanannya, tidak fungsikan kirinya. Dia fungsikan otak kanannya, lemah otak kirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar mengarahkan kita. Faqim wajhaka lid-dini hanifan muslim. Itu. Ini lubang hidung dua, coba dipelajari, maaf. Fungsinya berbeda dia, nggak sama gitu. Ya, makanya pilek itu umumnya ganti kan, nggak serempak ya. Maaf, pernah nggak memikirkan yang begitu? Enggak kan? Marah doang bisanya. Pilek kan bilang. Lah ini maaf, saya disadarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah terus terang sampai ke situ itu. Beliau itu punya tulisan namanya Aqsamul Quran, judulnya. Saya mengenali itu sejak masih S1 gitu loh. Tapi belum matang amat dalam metodologi tafsir. Setelah S2 lalu S3, oh kira-kira begitulah. Semakin haus itu. Lah beliau juga nggak menamakan bahwa itu metode maudhu'i, tafsirnya tidak. Karena metode maudhu'i itu memang baru dikemukakan, dipopulerkan oleh di dalam kitab Al-Bidayah Tafsir Al-Maudhu'i. Saya juga banyak ngutip sama beliau. Terinspirasi itulah kira-kira saya membuat tafsir, metode tafsir mukalamah itu tadi. Saya share kepada beberapa teman yang membidangi ilmu itu. Maaf, pernahkah Anda menemukan ini? Saya khawatir saya nepuk dada bahwa ini metode original saya kembangkan, ternyata punya orang lain. Nauzubillah, tapi murni itu. Kalaupun ada, ya bukan. Jangan sampai nauzubillah itu menjiplak. Alhamdulillah dari 8 profesor yang saya WA itu malah mereka belum pernah dengar dan belum apalagi tahu Prof katanya. Nah dari 8 itu ada 4 sampai 5 yang memberi komentar gitu. Yang 3 lah kalam balas salam sampai sekarang. Ya tapi saya harus tetap husnudon itulah. Nah, persembahan itulah. Saya ingin kembali jadi termasuk mungkin, maaf ini pesan terutama kepada dosen-dosen muda kalau boleh ya, karena sangat mungkin Anda jauh lebih hebat sebenarnya, cuma kali ini kan giliran saya ngomong. Jadi ada haknya lah gitu kan. Jadi bukan mengajari itu, berbagi pikiran. Lama saya merenung kenapa ya Quran ini jangankan kita membaca, mendengar saja disuruh fokus. Bahasa ibadahnya khusyuk, saya terjemahkan fokus. Jadi khusyuk itu fokus. Kayak sulit kalau katakan anak-anak umum ya, di fakultas kedokteran apa itu khusyuk itu, Pak. Nah saya tuh suka begitu tuh. Fokus, baru di dalamnya khusyuk. Jangan paksakan mereka ikut kita. Kita harus ikut mereka untuk sementara. Berbetulan saya punya cucu banyak, untuk baru 21. Jadi cucu saya ini kan pada masih kecil-kecil kan pelat kan, bubur. Jangan mereka paksa saya harus ikutin. Saya menyesuaikan dulu dengan mereka. Itu Pak. Jadi manfaatnya banyak cucunya itu loh. Ya kalau bapak kan cucu belum punya gitu kan. Nah, saya alhamdulillah tuh berdasarkan ilmu mudah-mudahan kalamullah dan sunnatullah menjadi satu. Maka nanti akan saya serahkan, ini maaf saya nulis sudah. Saya berikan judul romantis, cinta sejati syar'i.
Nah, pengalaman hidup 43 tahun menikahi istri saya ini satu-satunya sampai sekarang. Yang paling kurang enak juga ditanya anaknya berapa, ya saya jawab anaknya 13, yang ada 11. Kalau dia tanya Pak Amin putranya berapa, cuma 5. Iya kan denger rupanya katanya 11, ya kan ada katanya putranya bukan putrinya. Nah putra saya itu 5, putri saya 6, itu jumlahnya. Nah jadi Masya Allah, tadi ngobrol-ngobrol siapa tuh yang katanya zaman Citanggul saya sepedanya kadang-kadang diganggu teman. Betul itu ada. Iya. Hah? Ya. Tetapi alhamdulillah saya tidak pernah naudzubillah memiliki rasa dendam, sama sekali tidak. Semua saya jawab dengan perilaku sajalah. Ada yang di kelas ngomong, waduh kalau Pak Amin semua punya sepeda sinking, oh itu bisa sampai tungkunya kejual. Lalu nasibnya kurang beruntung, beliau ini jadi kondektur bis. Satu ketika bisnya itu tabrakan, patah kakinya beliau. Saya kebetulan ke tempat itu tidak bermaksud sama sekali itu kan. Coba ada yang cerita si Fulan katanya, kasihan kenapa? Habis tabrakan mobilnya. Saya silaturahmi. Saya itu sudah gak ingat, dia nangis, minta maaf. Kenapa saya katakan? Barulah saya ingat-ingat, oh ini rupanya. Udah jangan bicara itulah, yang penting sehat itu loh, gitu kan. Itu apa? Mudah-mudahan saya bisa merawat yang begitu itu tuh. Jadi itu tantangan buat saya gitu loh, sebenarnya itu kan. Ya, wong rezeki itu kan Allah yang ngatur gitu kan. Kira-kira. Jadi punya anak 13 yang ada 11 itu, orang kan maaf kadang-kadang ya istighfar itu. Astagfirullah katanya. Saya punya anak 13 istighfar. Tapi ada yang kurang enaknya, nanya lagi dari satu ibu itu Prof. Dikiranya saya kalau 2 mungkin 26 itu anak. Nah itu Pak. Jadi Quran mengajari kita itu benar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi saya nikmati. Ini yang masuk di buku ini yang diurai khusus baru anak yang ke-9 ke-8. Karena yang 9, 10, 11 belum menikah. Jadi bagian mereka yang belum menikah cuma subbab. Iya, kalau yang sudah berkeluarga satu bab tersendiri. Iya. Jadi menikmati betul buat saya, sekali lagi buat saya, banyak anak-anak banyak rezeki itu betul buat saya. Tapi ya kalau untuk Ustaz Dimat ya terserah beliau lah gitu kan. Iya, itu cara kita memahami Quran itu, makanya banyak tafsir kan, enggak satu tafsir. Cara masuk Quran itu subulus salam, kata jamak kan, bukan satu-satunya. Maka saya memberanikan diri membuat metodologi tafsir baru sekurang-kurangnya sampai saat ini. Nah, mudah-mudahan bukan asal-asalan, tapi didasarkan pada kalam Allah dan diuji di lapangan sesuai dengan sunnatullah. Sehingga tadi saya gambarkan ibaratnya kanan dan kiri. Saya pengen begitu. Tangan kanan ini ke sini kalamullah. Ini sunnatullah di kiri nih. Orang yang panca inderanya prima dikasih oleh Allah itu jangan sia-siakan. Kalau tadi subjektif ya pendapat saya, tapi saya buktikan Indonesia itu sampai sekarang Raja badminton itu dinobatkan oleh negara gitu kan. Nomor pertama itu pasti Rudi Hartono kan. Iya, karena dia pemenang All England 8 kali. Nomor 2-nya siapa? Lim Speaking, cuma 3 kali. Kenapa Rudi Hartono kanan kiri oke main-main?
Nah, ibaratnya main film si Dono itulah, kanan kiri oke gitu. Ya, sementara Lim Swicking mengandalkan tangan kiri, itu aja sudah bagus, tapi tetap lebih bagus Rudi Hartono kan. Jadi ibaratnya saya itu ibarat memerankan tangan kanan kiri itu diinspirasi oleh si Rudi Hartono itu. Walaupun saya bukan pemain badminton, karena zaman mondok di Citangkil badminton itu pakai piring, kentung. Memang sedih dulu itu hidupnya. Nah, iya pakai piring. Karena piring itu kecil tutup pendil lalu akhirnya gitu kan. Iya. Lalu koknya itu kadang nggak kebeli kalau baru terus itu, yang habis udah disulami lagi, diani lagi, Pak. Artinya kreatif kan. Cuma maaf, ini yang saya pesankan sekarang kan banyak orang istilah dibully itu. Mungkin di Citangkil juga dulu terjadi begitu. Tapi saya sarankan ke depan jangan begitulah. Hidup itu cuma gantian saja. Saya sudah membuktikannya, alhamdulillah. Iya, betul. Ya, bisa dihitung dengan jari. Saya pengennya banyak gitu. Masih tetap hitung dengan jari yang Profesor Al-Mulakaya itu kan. Nah, saya tidak tahu persis siapa lebih dulu. Tapi kayaknya saya lebih dulu. Karena dinobatkan sebagai profesor termuda. Umurnya waktu itu baru 40,5 tahun. Memecahkan rekor di UIN Jakarta. Termudanya dari Padang Profesor Dr. Salman Harun 49 tahun. Saya nyalip di 40,5 tahun itu. Jadi itu dibimbing, beri semangat gitu loh. Saya terus terang kelas 2 sanawiyah itu walaupun pondok kadang-kadang pulang dagang, termasuk dagang bakso. Kawan saya manggilnya Mas. Ya, kok kayaknya gak ada yang bagus amat jadi itu di sana gitu. Nah, tapi saya menikmati gitu loh. Kalau mengandalkan gaji tok, ngurusi anak 11 sampai 13 kayak apa itu? Nah, jawablah kira-kira begitulah. Saya itu pedagang terus terang tadi. Ya. Hanya free waktu S1 karena lebih banyak ngajar. Ya, ngajarnya kalau Jakarta maaf sejak awal saya tuh, kecuali di tempat saya itu yang nggak ada apa-apanya. Kalau di tempat lainnya ada syai'un ajib, bahkan asya'un ujaba. Kalau mau dikatakan begitu. Nah, iya. Begitu jadi dosen saya PNS dagang. Sama siapa? Sama karyawan. Apa yang didagang motor? Iya. Tiap 3 sampai 4 bulan kamu harus jual motor 1 laku, karena motor dan yang pegang. Nah, kalau nggak laku saya tetap ambil, karena saya yang beli, kamu cuma pakai. Nah, itu namanya harus fair ya, namanya dagang itu. Alhamdulillah. Sampai syirkah, sini ada ekonomi syariah ya. Nah, saya pelaku juga Pak, sudah menemukan syirkah waktu itu. Apa yang dagangnya itu? Musim. Kalau mau lebaran saya modali. Temen istri saya itu guru, punya ruko 2. Tidak punya modal tapi mau saya katakan, tapi jaraknya benar sebulan saja, setengah bulan, 3 minggu sebelum lebaran, 1 minggu setelah lebaran. Bulan lainnya bagaimana Pak? Saya belum profesor. Nanti yang lain-lain, ini aja dulu. Karena pasti kan orang beli baju lebaran tuh sama musim sekolah pramuka. Jadi kalau jadi pedagang ya harus cerdas juga. Jangan cuma jadi mufasir yang cerdas. Nah, Anda jual kurap mahal, obat kurap maaf di bandara, siapa yang beli? Kira-kira begitu loh. Ya. Nah, sekarang terbuka kartunya semuanya gitu loh. Iya, jangan dikira harus. Jadi honor itu kecil, gaji kecil tuh nggak peduli saya memikirkan itu tuh, harus usaha. Salah satu saja tadi itu loh. Saya ngiler saja, maaf ini maaf Pak, ya kan saya kan orang kharia bro ya. Kalau orang kharia nggak berani itu, ya, kenapa dibiarkan saja itu? Ada penghijauan, nah. Penghijauannya yang apa? Ya kalau bisa yang berbuah. Minimal untuk apa? Mau saya dagangkan lah dulu, targetnya dagang melulu. Buah yang kira-kira bermanfaat.
latihan buat mahasiswi gitu kan, minggu ya main voli boleh lah, tapi masa dihabiskan untuk volleyball semuanya. Nah sehingga sudah kan tentu sekaligus itu sunatullahnya. Nanti itu orang benar-benar itu yang gak usah jauh-jauh. Saya pernah ke pondok pesantren Anirangkas Pitung ya, yang sekarang sudah berapa mobilnya itu, enggak ada gendut. Saya tanya, dari mana kamu ilmunya? Kata beliau, saya dapat ilmu ini dari Zaitun. Ilmu ininya, kata yang lain enggak. Ini itu hak Anda. Nah, benar-benar. Nah, jadi man zaro'a hasoda itu jangan cuma muhadasah atau muhafadzah, buktikan bahwa hadis Nabi ini benar. Man zaro'a hasoda. Maaf, kalau almarhum Pak Hikmatullah Syamun pernah ke rumah saya, Pak Ato waktu itu, saya almarhum di Fakta Syauki ajak ya, makan malam di situ. Ya, mengamalkan ini semuanya, ini sebenarnya hafalan Citangkil dulu saya. Ya. Termasuk man zaro'a hasoda itu. Ya memang tanahnya nggak luas di belakang rumah, tapi nyaris nggak pernah putus buah-buah itu. Ada sawo di situ. Sekarang malah ada pelimbing wuluh, baru tahu 3 hari lalu. Istri saya nggak mau lihat belimbing, dia apanya saya katakan. Karena dia lebih rajin dibanding saya. Gitu. Kalau ikan saya ngurus. Ya. Wah betul benar. Itu. Jadi saya sebenarnya ngiler ini. Nggak tahu yang paling cocok apa ya. Tidak perlu insinyur lah yang tahu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bagaimana menyatukan kalamullah dengan sunnatullah ini. Baru itu kira-kira kanan kiri difungsionalisasikan secara baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, ya, kalau memiliki kemauan, kita modalnya pasti niat ya. Dan saya baru ketemu filsafat niat itu setelah kena COVID. Saya sudah kena COVID 1,5 bulan. Alhamdulillah sudah menghasilkan buku. Ya. Lalu oleh komentator itu ya, jangankan yang lain katanya, penyakit saja kalau nempel sama orang yang pada tempatnya bisa jadi buku. Ya. Jadi saya dirawat 45 hari full. Lalu 2 bulan sesudah itu saya bedah buku. Karena data-data itu saya pesan kepada anak saya, tolong mudah-mudahan kalau masih ada data impunkan itu. Ya mereka kan nggak paham untuk apa lagi sakit masih mikirin data katanya. Nah itu loh kan beda kan. Kata orang Citangkil anglehna beda. Anda ini saya katakan masih belum paham saja. Kalau dalam bidang sains itu Anda miliknya. Di urusan ilmu agama Bapak mula kira-kira begitu kan. Dulu saya minta gitu kan. Waktu mau punya mantu yang pertama, anak saya kan calon suaminya waktu itu di Bandung, anak saya juga di Bandung. Lalu adiknya yang nomor 3 di Bandung juga. Tolong undang si Fulan itu ke tempat kos Anda. Terus mau diapain, Bah? Diundangnya jelang maghrib. Ya kira-kira 5/4 jam. Nanti sholat kamu berjamaah, suruh imamnya dia yang kamu. Itu kan. Ya kan tanya pasti dia untuk apa, Bah? Kali ini gak usah diskusi lah, tolonglah permintaan orang tua lakoni diskusi. Dasar mahasiswa tuh pengennya diskusi terus itulah. Akhirnya iya, dia yang mengatakan kenapa disuruh direkam gitu. Dan kenapa harus maghrib? Nah, kan. Ya sudah itu tanya bagaimana hasilnya? Bagus Pak kata dia.
Setel kan belum dikirim, setel. Oh ya, bagusnya Anda belum tentu bagusnya saya. Sekali lagi undang Isya ya. Lalu barulah saya ceritakan melalui tulisan nasihat perkawinan. Saya lakukan itu, saya memastikan calon mantu saya ini bisa baca Quran enggak? Kan masa saya tanya kamu bisa baca Quran enggak? Gak mungkin kan? Dengan cara itulah Pak, ribut sekampus perumahan dosen. Katanya Prof Amin mau mantu, dites dulu Qurannya. Ya kan itu juga susah umpamanya itu kan. Nah kenapa waktunya maghrib? Ya kalau duhur asar kan mingkem mulutnya, sir nggak bisa gitu loh. No, sampai akhirnya anak saya itu terbahak-bahak ketawa. Makanya itulah jangan suka mencampuri bidang ilmunya orang lain. Banyak pendidikan. Anda memang tak pondokan, merasa bisa baca Quran, tapi kan nggak jadi dosen tafsir kan? Nah, kira-kira begitu. Itu harus tahu diri, termasuk saya. Kalau urusan-urusan IT itu nggak pernah percaya pada Anda. Inilah yang namanya idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ternyata itu ampuh yang itu Pak. Karena saya diajar minta jadi mengajar Quran di Jakarta Design Center yang megah itu di dekat Selipi itu, di lantai 6 bertengger. Apa modalnya itu? Nah, saya diundang jadi khotib pertama di situ. Si dirutnya itu jebolan Jerman. Selesai sholat, dia meminta pengurus masjid itu ngundang saya. Ada apa? Nggak tahu, pokoknya pengen ngobrol. Rupanya dia selama di Jerman suka mengumpulkan orang-orang Indonesia membahas Quran, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Inggris apalagi, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Tapi selalu buntu, ada yang tidak terjawab. Katanya Quran itu mudah. Oh iya Pak, terus bagaimana? Nah tadi Pak Amin menyampaikan khutbah Quran melulu, menguraikannya itu kok mudah katanya. Kenapa bisa begitu? Saya bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Entilalah di depannya itu di atas ada lampu mati listrik. Setelah itu Pak, mati ya lampu itu ya. Kalau saya betulkan boleh nggak itu Pak? Jangan. Kenapa Pak? Bapak kan nggak ahli listrik, bisa-bisa kesetrum. Nah ini pintu masuk saya. Bapak bukan ahli agama kok, mau memahami Quran, nyetrum ke listrik itu Pak. Tapi nyetrumnya pikirannya sesat. Betul-betul dia pokoknya kena dengan itu. Kalau kita di sini kan dalilnya muluk saja itu kan, ya karena sama-sama santri. Ya, lah orang lain kan bukan santri dia. Kita begitu pintunya tuh sama Pak. Bohlam listrik saja Bapak larang saya. Oh giliran Quran Bapak modalnya itu saja dikumpulkan buku. Untung Bapak masih sadar tuh. Kalau enggak bisa sesat itu Pak. Nah ibadah kena setrum. Nah jadi ini bagaimana sebenarnya tuh kalau kita ada hadis itu Ihyaul Mawad ya? Menghidupkan tanah. Sekarang garapan kita kan bukan hanya tanah itu kan, itu sambilan. Garapan kita itu ya mahasiswa, mahasiswi kita. Izin Pak Ketua State, sana kadang-kadang iya, namanya orang banyak, yang menyetarawakan aja, yang menghormati juga lebih banyak. Waktu ngajar S2 UII cabang IAIB itu, mahasiswanya saya ajak, mau nggak kuliahnya sesekali di Anyer sana tuh. Ya. Di Anyer sana kan bingung mereka, ada apa pula ini. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak setuju. Tapi kalau berkenan ya, karena saya ini ngajarnya diminta kan ngajar Quran hadis nih. Rasa-rasanya ya, sampai di itu sibuk nyewa ruangan untuk itu, nggak perlu saya katakan. Ya, nyewa itunya saja tempatnya itu. Iya. Di mana aja terbuka, silaan saja di situ di rumput tuh. Asal Anda jangan memahami, saya pengen tahu Anyer, saya orang Anyer, tempat cari sepet saya di sini dulu.
Nah, kenapa kuliah itu yang dinamai dengan outbound itu saya memahaminya, bukan piknik melulu. Jadi ketika kita membahas tentang ayat Al-Bihar, tentang lautan tuh, Anda lihat laut lepas tuh. Ya, kalau nggak percaya Pak, 2 setir tak tunjukin mahasiswa saya yang di sini. Bapak saya pernah ngajar di situ tuh, bikin makalah, di bedanya di sana. Gimana Anda dikungkung di dalam kelas terus itu? Panas di kelas, dingin di kelas, kipas angin kurang, nah gitu kan. Nah, sekali-sekali ke sana tuh, melihat laut begitu luas, kapalnya begitu besar. Enggak tahu saya siapa mualim di kapal itu, orang Indonesia apa bukan. Nah, jadi penyadaran ilmu pengetahuan dengan kesadaran hati nurani, tekad yang kuat itu harus menyatu. Walaupun saya terlalu lama kasarannya, karena ngapal hadis innamal a'malu binniyatnya itu gitu ya. Sejak dari Citangkil, bahkan sejak masih di Jajar itu kan dulu ada ihtifal itu ya. Iya, ihtifalnya lucu-lucu dulu itu kan. Iya. Tapi saya sampai bikinkan juga itu. Iya. Aina abuka huwa yudakhil, di mana bapakmu sedang ngadut gitu. Kelihatannya sepele sederhana Pak, tapi begitu saya jadi dokter Pak, itu daging semua Pak. Ya Allah, benar-benar daging semua. Saya menginjakan kaki, maaf, alhamdulillah ini nauzim dari jangan sampai difahami ya Pak. Syukur nikmat. Kan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Hampir 32 negara sudah saya jalan. Dan tidak sekali umumnya, yang sekali baru Amerika, sekali, 2 malah mereka. Ya, sama Kanada. Yang lain-lain tuh, apalagi Malaysia, pernah ngondon di sana. Itu setiap menginjakan kaki itu saya tuh utlubul ilma walau fisin itu Pak, sampai terbayang Ustadz saya yang mengatakan itu. Terbayang juga ayahku yang mengatakan, ayah saya itu katanya, Min, kamu belajar sing pinter lan bener. Pinter orang bener sembuh. Bener orang pinter apa yang ngomongaken? Bener kan? Bener. Tak tambah satu lagi harus kauber itu istiqomah, menepati waktu, menepati janji. Jadi ketika 2011 saya ke China itu di sana berjalan kaki, betul-betul saya nangis. Ya Allah, melapalagi hadis sekian puluh tahun yang lalu, utlubul ilma walau fisin, baru sekarang. Ya sekarang sudah 7 kali ke China itu alhamdulillah. Nah, itu. Jadi jangan menyepelekan, apalagi mengecilkan. Sudah faktanya itu saya jalan. Dan waktu masih itu saya jarang mengungkapkan begitu Prof. Takut dikira masih banyak kepentingan. Sekarang saya sudah pensiun. Apa kepentingannya? Mau nyalon dekan, mustahil. Ya, rektor apalagi. Apa saya di sini harus melamar ketua setit? Ya enggak lah, kira-kira. Itu kan. Tapi ini menularkan yang begitu, maaf tadi itu loh. Itu diilhami salah satunya oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu waktu saya masih cangkir pernah diundang itu. Karena yang saya tahu bagian terbesar Citangkil itu kayaknya orang Masyumi, partainya dulu ya. Yang saya benar-benar orang maju-maju pikirannya itu kan. Makanya sebenarnya modern dulu. Saya waktu itu kalau dari Cilura pakai peci sampai Cilegon saya cabut masuk tas gundulan sampai Ciputat. Kenapa? Karena Wahabi kalau nggak pakai peci dulu itu Pak boleh, saksinya masih banyak. Pulang dari sana dari Ciputat open cup, nanti sampai Cilegon roboh lagi. Ya, kenapa? Demi kita nggak pengen membuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain Pak. Jadi takiyah itu kasarannya ya dalam hal tertentu dimungkinkan. Nah sekarang sudah maju kan, luar biasa nih Pak, kemerdekaan berpikirnya sudahlah. Jadi tinggal bagaimana pelatihan-pelatihannya dilakukan. Maaf seperti itu Pak. Saya sampaikannya maaf semua, bukan saya merasa pintar sama sekali Pak.
Justru berharap mudah-mudahan ke depan Al-Khairiyah lebih pintar lagi gitu. Maksudnya kalau saya dianggap pintar, kalau saya dianggap benar, lebih pintar, lebih benar lagi gitu ke depannya. Kan tantangannya terlalu berat Pak, untuk zaman yang akan datang. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, tidak membaca dalil. Waduh, ini ahli dalil semua ini saya tahu di situ kan. Ya, tapi kira-kira itulah memanfaatkan dalil yang kita punya di sekarang istilahnya apanya berbasis data lah, gitu kan. Terima kasih. Saya tidak tahu apa datanya jawab apa tidak. Kalau datanya jawab ya belum saya tutup dengan salam. Saya kembalikan ke moderator.